Ya Allah, panjangkanlah umur bagi semua orang yang melihat video ini. Sembuhkanlah penyakit orang yang subscribe dan angkatlah penyakitnya. Luaskanlah rezeki bagi setiap orang yang like dan share video ini. Semoga setiap doa dan kebaikan yang kita niatkan menjadi berkah bagi kita semua. Di dalam alam kubur yang gelap dan sempit, manusia akan memasuki fase awal dari kehidupan akhirat. Bagi orang-orang yang beriman, kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga. Namun bagi orang-orang kafir dan pendosa, kubur akan berubah menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Siksa kubur adalah kenyataan yang sangat mengerikan. Bukan dongeng dan bukan pula sekadar simbol. Ini adalah siksaan nyata yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang ingkar selama hidup di dunia. Ketika seseorang telah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka datanglah dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Mereka bertugas untuk menguji dan menginterogasi si mayit. Wajah mereka menyeramkan, suara mereka menggelegar, tangannya besar dan kuat. Mereka tidak datang dengan ramah, mereka datang dengan marah, khususnya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan yang tidak menjalani hidup sesuai dengan perintahnya. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh kedua malaikat itu sangat sederhana, namun bagi orang kafir, pertanyaan ini justru menjadi sangat menakutkan. Siapa Tuhanmu? Namun, orang kafir itu tidak mampu menjawab. Lidahnya keluh, hatinya bingung. Ia tak pernah mengakui Allah sebagai Tuhannya selama hidup di dunia. Ia hidup mengikuti hawa nafsu. Ia mengikuti dunia dan meninggalkan agama. Malaikat Munkar dan Nakir lalu memukulnya dengan palu besar dari neraka. Suara pukulannya terdengar hingga makhluk selain manusia dan jin. Seketika, tubuh si mayit hancur. Tapi Allah hidupkan kembali tubuhnya. Ia bangkit, lalu dipukul lagi. Berkali-kali, setiap kali tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka ia dipukul lagi dengan keras. Dan dari pukulan itu, keluar api yang menyala-nyala dari dalam kubur. Api itu menyambar tubuhnya, membakar seluruh bagian jasad. Dan jasad itu kembali utuh, lalu dibakar lagi. Begitulah terus-menerus hingga hari kiamat tiba. Nauzubillah min zalik. Tidak hanya tubuhnya yang terbakar, kuburnya pun menyempit. Semakin lama semakin menyiksa, tulang rusuknya saling menghimpit satu sama lain. Ia berteriak, namun tidak ada yang mendengar. Ia menangis, namun tidak ada air mata yang tersisa. Ia ingin kembali ke dunia, namun pintu tobat sudah tertutup. Kubur menjadi penjara paling kelam, gelap, panas, bau busuk, dan penuh dengan siksaan yang tak henti-henti. Setiap hari, dua malaikat itu datang kembali. Mereka menggali kembali rasa takut yang paling dalam dari diri si mayit. "Apa agamamu?" tanya malaikat dengan suara menggelegar. Namun, si mayit kafir itu hanya bisa diam. Tak ada jawaban dari lisannya. Karena dulu di dunia, ia tidak pernah mengenal agama dengan benar. Ia mengejek syariat. Ia tertawa ketika mendengar azan. Ia mencemooh orang-orang yang taat kepada Allah. Maka malaikat itu kembali memukulnya dengan kekuatan yang tidak bisa dibayangkan manusia. Darah muncrat, tulang remuk, lalu tubuhnya hidup kembali. Dipukul lagi, dan setiap pukulan melahirkan kobaran api yang menyambar wajah dan tubuhnya. Api itu bukan seperti api di dunia. Ia lebih panas 70 kali lipat. Ia masuk ke dalam pori-pori, membakar dari dalam dan luar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada penolong, tidak ada kesempatan kedua. Yang ada hanya penyesalan, tangisan, dan jeritan panjang yang tidak akan pernah berakhir. Siksaan ini terus berlangsung sampai hari kebangkitan tiba. Dan ketika hari itu datang, ia akan dibangkitkan dalam keadaan wajah hangus terbakar. Tubuh gosong, mata melotot, mulut ternganga penuh teriakan. Namun tetap tidak ada yang menolong. Pukulan yang diberikan oleh malaikat Munkar dan Nakir bukan pukulan biasa. Ia mengandung murka Allah. Setiap kali malaikat mengayunkan palu besar dari neraka itu, bumi pun bergetar. Kubur berderak, udara menjadi panas membara, api menjilat-jilat tubuh orang kafir itu. Setiap kali ia terbakar, tubuhnya kembali utuh, lalu dibakar lagi, terus-menerus tanpa henti. Bukan hanya api dan pukulan. Kubur orang kafir dipenuhi oleh ular besar, kalajengking raksasa, dan binatang-binatang menjijikkan. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa tubuh si mayit. Lidahnya dijulurkan dan digigit ular sampai putus.
Matanya dicungkil, kepalanya dihantam batu, telinganya dipenuhi belatung. Semua itu ia rasakan dalam keadaan sadar penuh. Ia menyesal, tapi penyesalan sudah tidak berarti. Ia ingin sekali mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Tapi mulutnya tidak bisa berkata apa-apa. Allah mengunci hatinya sejak ia hidup di dunia. Karena selama hidup, ia menolak kebenaran. Ia menolak Rasul. Ia tertawa ketika mendengar ayat-ayat suci. Ia menari-nari di atas dosa, dan menganggap hidup ini hanyalah permainan. Maka hari ini, semua permainannya dibalas oleh Allah. Dengan siksa yang setimpal, dengan azab yang tidak terbayangkan. Ia hanya bisa berharap waktu berhenti. Tapi waktu justru berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa seperti 1000 tahun. Ia memohon agar ditiadakan, tapi Allah membiarkannya tetap hidup. Dalam kubur, dalam siksa, dalam api, dalam kesepian, dalam kegelapan kubur, nyala api terus membakar. Malaikat Munkar dan Nakir berdiri di sampingnya, dengan wajah yang tidak bisa ditatap. Mereka bukan seperti manusia, mereka lebih menakutkan dari segala yang pernah dibayangkan. Mereka bukan kejam, mereka hanya menjalankan perintah Allah kepada orang yang sudah menolak kebenaran. Orang kafir itu terus ditanyai, apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepadamu? Maksudnya adalah Nabi Muhammad, tapi si mayit tidak bisa menjawab. Ia hidup dalam kebencian terhadap Nabi. Ia anggap ajaran Islam sebagai pengganggu. Ia hidup menentang syariat. Ia berkata bahwa agama itu buatan manusia. Maka hari ini, tubuhnya digantung di kuburannya sendiri. Kepalanya dibenamkan ke tanah. Kakinya diikat oleh rantai dari api neraka. Ia terus dipukul, disiram logam panas, dan dibakar dengan api yang menyala dari dasar bumi. Ia mencoba merangkak, tapi bumi menelannya sedikit demi sedikit. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya dipantulkan oleh dinding kubur. Ia ingin tidur, tapi kubur tidak memberikan istirahat. Ia hanya memberikan siksaan. Dan ketika malam datang, gelapnya bertambah. Dingin menusuk tulang, tapi api terus menyala. Ia merintih, namun tidak ada malaikat yang kasihan. Malaikat itu hanya berkata, ini balasan untuk hidupmu yang penuh maksiat. Kubur menjadi penjara paling menyiksa. Tidak ada kasur empuk, tidak ada selimut, yang ada hanyalah tanah, api, ular, dan siksaan. Ia ingin mengatakan satu kalimat syahadat, tapi tak mampu, karena pintu taubat telah ditutup. Ia telah mati dalam kekafiran. Dan siksa kubur pun menjadi pembalasan awal dari semua dosa dan kesombongan yang dulu ia banggakan. Dalam kegelapan kubur, nyala api terus membakar. Malaikat Munkar dan Nakir berdiri di sampingnya, dengan wajah yang tidak bisa ditatap. Mereka bukan seperti manusia, mereka lebih menakutkan dari segala yang pernah dibayangkan. Mereka bukan kejam, mereka hanya menjalankan perintah Allah kepada orang yang sudah menolak kebenaran. Orang kafir itu terus ditanyai, apa pendapatmu tentang laki-laki yang diutus kepadamu? Maksudnya adalah Nabi Muhammad, tapi si mayit tidak bisa menjawab. Ia hidup dalam kebencian terhadap Nabi. Ia anggap ajaran Islam sebagai pengganggu. Ia hidup menentang syariat. Ia berkata bahwa agama itu buatan manusia. Maka hari ini, tubuhnya digantung di kuburannya sendiri. Kepalanya dibenamkan ke tanah. Kakinya diikat oleh rantai dari api neraka. Ia terus dipukul, disiram logam panas, dan dibakar dengan api yang menyala dari dasar bumi. Ia mencoba merangkak, tapi bumi menelannya sedikit demi sedikit. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya dipantulkan oleh dinding kubur. Ia ingin tidur, tapi kubur tidak memberikan istirahat. Ia hanya memberikan siksaan. Dan ketika malam datang, gelapnya bertambah. Dingin menusuk tulang, tapi api terus menyala. Ia merintih, namun tidak ada malaikat yang kasihan. Malaikat itu hanya berkata, ini balasan untuk hidupmu yang penuh maksiat. Kubur menjadi penjara paling menyiksa. Tidak ada kasur empuk, tidak ada selimut, yang ada hanyalah tanah, api, ular, dan siksaan. Ia ingin mengatakan satu kalimat syahadat, tapi tak mampu, karena pintu taubat telah ditutup. Ia telah mati dalam kekafiran. Dan siksa kubur pun menjadi pembalasan awal dari semua dosa dan kesombongan. Siksaan di alam kubur tidak pernah berhenti. Setiap kali tubuhnya remuk, Allah kembalikan seperti semula, agar siksa itu bisa dirasakan lagi. Hari demi hari berlalu, tapi bagi si mayit, waktu seperti berhenti.
Ia tidak tahu kapan kiamat tiba. Ia tidak tahu kapan penderitaan ini akan berakhir. Dan ia tidak punya siapa-siapa. Tidak ada doa yang sampai padanya. Tidak ada amal yang menolongnya. Karena semasa hidup, ia tidak pernah berbuat baik. Ia meninggalkan sholat. Ia mencaci para ulama. Ia hidup dalam hawa nafsu dan kesombongan. Ia bangga dengan maksiat. Maka hari ini, ia dibalas dengan siksaan yang sesuai dengan apa yang pernah ia lakukan. Suara jeritannya menggema di dalam kubur. Nafasnya tersengal, tapi tidak ada kematian kedua. Ia hanya bisa berharap, padahal harapan sudah tidak berlaku lagi. Malaikat berkata kepadanya, inilah tempatmu hingga kiamat. Dan setelah itu, engkau akan dibangkitkan dalam keadaan wajah terbakar, mata melotot, dan tubuh menghitam karena api. Ia hanya bisa terdiam, tak mampu membela diri, tak ada pengacara, tak ada saksi. Yang berbicara adalah tanah, yang menjadi bukti adalah jasadnya sendiri. Lidahnya, tangannya, kakinya, semuanya bersaksi atas dosa yang dulu ia lakukan. Dan ketika ia benar-benar kelelahan, tubuhnya lemah, dan jiwanya hampir hancur, datanglah ular dan kalajengking. Mereka menggigit dan menyengat, tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada selimut untuk menutup luka, tidak ada air untuk mengobati panas, tidak ada angin sejuk yang menenangkan. Kubur itu berubah menjadi potongan neraka yang menyala. Cahaya api menari-nari di sekujur tubuh. Bau busuk daging terbakar memenuhi rongga kubur. Dan di sanalah ia akan terus merasakan azab ini sampai Allah membangkitkannya kembali di hari kiamat kelak. Sahabat, begitulah dahsyatnya azab kubur bagi mereka yang ingkar dan mati tanpa iman. Api menyala tanpa henti, tubuh terbakar, dan siksaan datang bertubi-tubi hingga hari kebangkitan. Semoga Allah lindungi kita dari azab kubur, dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Jangan tunda taubat, selagi nyawa masih di dada, perbanyak amal dan kuatkan iman. Jika video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan bagikan. Agar lebih banyak yang sadar sebelum terlambat. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua diselamatkan. Amin. Wajah orang yang tidak pernah susah hidupnya, itu disebut naimah. Karena membedakan wajah orang sulit, orang susah dengan wajah orang yang gembira dan senang itu nampak di dunia saja, Bu. Ada anak kecil usia 3 tahun, umpamanya. Yang satu anak pejabat, ya, hidupnya di gedung mewah, fasilitasnya luar biasa, bajunya bagus-bagus, makanannya enak-enak, terawat, ada AC-nya, ada pembantunya, semua nikmat isi rumah. Dengan anak usia 3 tahun tinggal di Ruli, kan beda, Bu, ya? Ya, sudah ngontrak, kemudian cuman 2 meter pula tingginya, pakai seng kalau panas kayak di open. Nggak punya pakaian. Makanannya juga kadang ada yang dimakan, kadang enggak. Coba kumpulkan 2 anak itu, kan nampak tuh bedanya, kan? Iya. Nampaklah bedanya. Kalau anak yang orang susah sekali, kan, bajunya saja kadang-kadang penuh dengan pulau. Ya, entah pulau apa tuh di bajunya tuh. Karena nggak mampu membeli Baiklin-nya untuk nyuci. Ya, yang penting dikucek sajalah, ya. Kemudian dari kulitnya juga beda gitu. Tetapi anak orang kaya kan nampak. Itulah disebut kalau ada orang hidup di tempat nikmat, maka disebut wajahnya itu disebut naimah, berseri-seri. Jadi orang yang mendapatkan nikmat dengan orang yang tidak akan dapat nikmat itu dari wajahnya nampak, Bu. Orang kalau senang, kalau orang awam itu senang-senang, kadang-kadang siul nggak jelas, kan? Senyum, senyum, siul gitu, ya. Tapi kalau lagi sulit tuh diem, kemudian mukanya masem, punya emosi gitu, ya. Kan nampak tuh. Di dunia saja nampak tuh naimah dengan tidak naimah tuh. Apalagi di sorga. Saya contohkan sebuah hadis. Didatangkan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat min an'ami ahli dunia,
Orang ini ketika di dunia termasuk orang yang paling diberikan nikmat. Bayangkan bahasa hadis menggunakan isim tafdil, an'am ahli dunia. An'am itu artinya tidak ada kenikmatan kecuali Allah berikan kepada dia. Rumahnya megah gitu ya, uangnya banyak, fasilitas nikmatnya, pokoknya hidupnya sejak lahir sampai mati senang saja, tak pernah susah. Tetapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk neraka. Didatangkan di hadapan Allah. Kemudian oleh Allah dicelupkan sekali celupan ke neraka, diangkat lagi. Kemudian Allah tanya kepada dia, hal marra bika min ni'amin qat. Kamu selama di dunia, dari mulai lahir sampai usia kamu anggaplah 100 tahun, kau tidak pernah sulit. Setelah aku celupkan kau ke neraka, masih terbayang enggak kenikmatan itu? Dia mengatakan, wallahi ma marra bi min ni'amin qattun. Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang sudah pernah saya alami di dunia terlintas sedikit pun tidak. Padahal sejak bayi sampai mati dia senang saja. Tapi sekali dicelupkan di neraka, hilang tuh semua memorinya. Nggak terbayang lagi dia dulu punya mobil, dia dulu punya rumah, dia dulu punya kebun, dia dulu punya uang, dia dulu makan enak, istrinya cantik, dan nggak lagi, hilang udah. Nggak terbayang sedikit pun, bayangkan. Begitu ngerinya neraka, baru dicelupkan saja tuh. Tetapi kata Nabi SAW, ada orang yang dihadapkan kepada Allah min akhbasi ahlil ardi, termasuk orang yang paling susah sejak lahir sampai mati, tidak pernah senang hidupnya. Susah, tidak punya rumah, hidup di bawah jembatan, cari rizki pun susah, kadang harus minta-minta, menahan malu. Pokoknya susah lah. Semua kesusahan ada pada dia sejak lahir sampai mati. Tetapi dia termasuk ahli jannah, penduduk surga. Kemudian Allah panggil, Allah celupkan di sorga. Kemudian habis dicelupkan, diangkat lagi dari sorga. Kata Allah, hal marra bika min bukhsin qat. Apakah masih ingat keperitan hidup dulu kau di dunia? Kau diusir sana sini, dihina sana sini gitu ya. Masih teringat enggak? Dia mengatakan, demi Allah tidak teringat sedikit pun. Hanya gara dicelupkan di sorga, semua memori susah di dunia itu hilang semua. Seperti itu gambaran neraka dan sorga. Lah di akhirat itu orang-orang yang beriman memiliki 4 wajah. Di akhirat itu orang-orang yang beriman memiliki 4 wajah. Wajah yang pertama yang Allah firmankan, yauma tabyaddu wujuh. Pada hari itu di akhirat ada wajah-wajah yang sangat putih bersih. Kapan itu? Di permulaan hisab. Ketika dia membaca catatan kebaikannya, maka wajahnya menjadi putih bersih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wajahnya musfir. Musfir itu artinya dari wajah yang sudah putih bersih terpantul cahaya. Wajahnya penuh dengan cahaya. Ya, bahasa ibu-ibu apa? Glowing itu apa namanya? Yang sudah putih tuh, glowing lagi kan itu. Jadi timbul tuh cahaya tuh. Kapan itu? Saat selesai membaca catatan. Dari wajahnya yang sangat putih bersih terpancar sinar. Sudah putih bersinar lagi. Musfir. Wujuhu yawma idin musfirah. Dhahikatu mustabsirah. Dan dia pun tertawa karena senang. Ini 2 wajah sebelum masuk surga. 2 wajah ini sebelum masuk ke dalam surga. Awal hisab dan akhir hisab. Ketika masuk ke dalam surga, inilah wajah yang disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ketika dia melihat surga dengan istana-istananya, dengan sungai-sungainya, dengan taman-tamannya, dengan para pembantunya, dan begitu seterusnya. Mulai dia berseri-seri, senyum, kan? Kan begitu Bu, kalau lihat nikmat tuh kan di dunia saja senyum Bu ya.
Ibu kemudian ketiban duren. Bukan asli ya, kalau asli habislah kepala. Maksudnya ketiban duren, tahu-tahu dapat uang banyak miliar. Kan senyum-senyum saja. Kenapa? Tenang, utang rumah selesai, utang kulkas selesai, utang ini selesai, semua selesai. Senyum aja dia kan. Itu kau dapat nikmat. Tapi kalau datang tagihan listrik, Bu, itu kan lain tuh. Udah stres nih, listrik mau naik nih. Jadi di dunia saja nampak gitu kalau melihat sebuah nikmat itu, apalagi di sorga yang kenikmatannya tidak bisa dilihat, baru mereka lihat, kenikmatannya tidak bisa didengar dan tidak pernah mendengar. Di dunia tiba-tiba betul-betul dia mendengar. Di akhirat seperti apa? Melihat, mendengar, dan sudah tidak dibayangkan karena sudah di dalam sorga. Ya tentu wajahnya naimah berseri-seri. Kemudian yang terakhir adalah wajah-wajah yang radhiyah. Yang radhiyah itu senang, redha gitu ya. Orang redha kan senang, Bu. Di dunia saja orang redha itu senang. Walaupun susah, yang penting kan redha gitu ya. Ini 4 wajah bagi ahlul imani wal islam. Bagi orang yang beriman dan orang Islam. Wujuhun yawma idzin naimah lisa'iha radiyah. Mereka redha, mereka senang karena usahanya sendiri. Ibu kalau sholat kemudian habis sholat senang karena ibu sudah melaksanakan perintah. Kemudian ibu puasa, senanglah kalau sudah berpuasa itu kayak senang plong gitu ya, ikhlas. Kapan lagi puasa Ramadan ditunggunya sama dia. Ya, asyik nengok almanak gitu ya. Kemudian ibu sedekah kayaknya puas kalau ngasih uang sama orang miskin itu kayak puas. Kapan lagi kalau saya punya rezeki saya kasih lagi gitu. Itu namanya radhiyah. Kalau orang beribadah seperti itu saja, Bu, radhiyah, itu di dunia itu senang sekali rasanya. Kayaknya plong gitu ya. Tapi kalau ibadah itu tidak redha, terpaksa Bu, maka kesannya malas-malas. Nggak senang melakukan ibadah itu. Kalau sudah datang waktu sholat gitu kan, aduh sholat lagi nih, belum tidur dah azan. Dari mulai itu kan gelisah dia ya. Jadi akhirnya kemudian ibadah itu jadi beban bagi dia. Kayak ibu punya utang sama orang, kalau sudah dibayar tuh plong gitu. Ya gitu juga. Jadi sholat itu hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Kalau sudah sholat kayaknya plong. Plong itu maksudnya bukan senang, tapi kayaknya sudah terbayar tuh utang tuh gitu. Begitu. Jadi ada orang-orang di dunia saja kita melaksanakan ibadah penuh ikhlas, ridho, ditunggu kapan sholat asar datang. Itu sudah bagi kita itu tidak terbebani semua ibadah itu. Apalagi di sorga yang tidak ada ibadah sama sekali. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang merasa redha dengan ibadahnya, maka itu orang yang akan mendapatkan redha dari Allah. Jadi kalau dia redha dengan ibadahnya sendiri, maka itu sebab terbesar mendapatkan keredhaan Allah. Demi Allah, Bu, mendapatkan keredhaan Allah, kata para ulama, itu bukan perkara sulit. Asal kita mau melakukannya. Contoh umpamanya yang ringan saja, kalau ibu habis makan, ibu mengucapkan Alhamdulillah. Habis minum, mengucapkan Alhamdulillah. Dalam setiap hal ibu katakan Alhamdulillah. Katakan Alhamdulillah ala kulli hal, pada setiap kondisi. Mau susah, Alhamdulillah. Ya, sesusah-susahnya saya masih bisa makan. Terus sebelah itu sesusahnya dia susah sampai kurus. Itu ya. Dia masih bersyukur gitu maksudnya ya. Dengan yang ada itu masih disyukuri. Itu salah satu sebab terbesar ibu mendapatkan ridha Allah. Karena memang orang yang seperti ini menerima apapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, itu syarat terbesar untuk dapat ridha. Ketika dia ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah pun ridha kepada dia. Ketika dia tidak ridha akan apa yang diberikan Allah, maka Allah pun tidak akan ridha kepada dia.
Karena orang yang tidak ridho dengan pemberian Allah, biasanya dia menjadikan Allah itu objek celaan. Biasanya seperti itu. Orang yang tidak ridho nih pemberian Allah, Allah jadi objek celaan kita. Ya Allah, kenapa aku saja yang susah? Kenapa nggak sebelah saja disusahkan tuh? Nah itu ya. Si aku aja yang sakit bertahun-tahun, kenapa orang itu sehat-sehat saja? Si aku aja anaknya nakal, kenapa anak-anak baik, anak-anak orang itu baik? Ya karena engkau tidak mendidiknya kan gitu. Jadi malah Allah yang disalahkan tuh. Ya jangan seperti itu. Ya, lisa'yiha radiyah. Mereka senang karena usahanya sendiri, maksudnya saat masih di dunia mereka beramal soleh, mereka sholat, puasa, berzakat, haji, membaca Quran, mereka menjaga diri dari hal-hal yang haram sehingga di akhirat mereka mendapatkan balasan di mana Allah akan ridha kepadanya. Kemudian Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah. Mereka akan masuk ke dalam sorga yang tinggi. Sorga itu bertingkat-tingkat. Makanya sering saya katakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai ketika memberikan sarahan hadis, Allah memanggil penduduk sorga dan mengatakan Iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Bacalah Quran wahai fulan sambil kau naik. Maksudnya terbang. Ya, di sorga itu semua manusia akan terbang karena tidak ada gravitasi. Kalau di bumi itu kan ada gravitasi. Jadi kita disedot bumi, makanya tidak bisa terbang. Coba kalau keluar angkasa sana, ya kan pada terbang tuh orang-orang yang ke bulan tuh. Nah, di sorga itu tidak ada gravitasi sehingga orang bisa terbang. Dikasih rop-rop gitu ya, kasih sayap di punggung, terbang. Ya, Allah mengatakan Iqra, baca Quran, terbang kau ke atas. Pilih tingkatanmu di sorga itu, karena sorga itu tinggi, bertingkat-tingkat. Makin tinggi makin indah, makin tinggi makin indah gitu. Dan terus baca, tartilkan bacaanmu sebagaimana di dunia engkau mentartilkan bacaanmu. Nanti engkau akan mendapatkan tingkatan di mana disesuaikan dengan ayat yang kau baca terakhir di dunia. Artinya semakin banyak membaca Quran, semakin gemar dengan Al-Quran di dunia, maka semakin tinggi tingkatannya. Dari hadis ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beristimbat hukum bahwa tingkatan di sorga itu sebanyak ayat di dalam Al-Quran. 6.500 kurang lebih ayat di Quran kan? Sebanyak itulah tingkatan di sorga. Dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu perjalanan 500 tahun atau bagaikan langit dan bumi. Pertingkatannya itu ya, luar biasa. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Di surga itu kamu tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna. Nggak ada di surga itu orang yang nyelekit ngomongnya itu. Ya di dunia saja kan Bu ya, orang yang nyelekit ngomongnya itu. Makanya sering saya katakan 3 kaedah yang ibu pasti lalui di dunia. 1, dunia ini bukan tempat istirahat. 2, ibu tidak mungkin selamat dari ucapan manusia. 3, ibu pasti mati. Ya. Makanya ada 3 hal. Ibu pasti akan disakiti. Ibu pasti lelah. Ibu pasti mati. Ya, itu 3 perkara akan dilalui itu. Tidak selamat. Orang tidak akan selamat, orang tidak akan istirahat di dunia. Artinya akan tetap ada ujian. Selesai dari ujian ini datang pula ujian yang lain. Selesai ujian yang lain, datang pula ujian yang lainnya. Begitulah dunia, darul bala, tempat ujian. Manusia tidak akan selamat dari ucapan manusia. Ibu mau sembunyi di mana saja tetap ibu diomongin orang. Coba saja Bu, ibu menghindar dari ucapan manusia, ngurung diri, jangan pernah keluar. Tutup jendela, tutup pintu, tutup ventilasi. Ya kan? Tetap saja orang mengatakan, jangan-jangan itu sakit jiwa orang itu tidak pernah keluar gitu kan. Ya, padahal niat dia supaya jangan salah ngomong, salah bergaul, sehingga dia ngurung diri. Itu saja dibilang gila, dibilang sakit jiwa kan.
Artinya orang nggak mungkin lepas. Makanya biarkan orang bicara, Bu. Biarkan. Capek sendiri deh. Ya. Biarkan dia bicara. Kemudian orang pasti mati. Makanya ibu akan senantiasa disakiti. Dan ibu akan lelah. Dan ibu akan mati. Makanya perlu dua hidup di dunia itu. Sabar dan beriman dengan takdir. Sabar mau diapakan lagi? Memang seperti itu orang hidup di dunia kan. Harus sabarlah. Dan beriman dengan takdir. Bahwa ujian dan ucapan orang itu semua sudah ditakdirkan. Kalau orang berjalan dengan takdir, tenang. Biarkan sudah ngomong. Dia ngomong gitu sama saya kan sudah takdirnya memang di hari ini ngomong sama saya. Nah, selesai kan? Ya. Bu, itu orang itu kok ngomong begini-begini sama. Nggak apa-apa, itu kan sudah ditulis 500 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kan tenang kalau ngomong gitu. Kalau ibu kejar, ngomong apa dia? Oh, kurang ajar. Sampaikan, wah itu nggak jadi itu. Perang namanya. Ya kan? Jadi berjalan dengan takdir. Ya. Lah di sorga itu nggak akan ibu dapati orang-orang kayak gini nih. Kenapa? Karena sebelum orang masuk ke dalam sorga itu Allah sudah cabut wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Jadi perasaan dengki, perasaan dendam, perasaan hasad itu nggak ada lagi. Di sorga itu cuma satu hati. Cuma satu hati. Semua sama hatinya seperti itu. Oh, di bumi itu kan hatinya banyak. Ada yang hasad, ada yang dengki, ada yang benci, ada yang ghibah, macam-macamnya. Kemudian Allah mengatakan, fiha ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sorga itu mata air banyak. Ada yang mengalir kayak sungai. Ada yang memancar dari bawah kayak pancuran. Ya, dari bawah ke atas tuh. Memuncak gitu ya. Ada yang pancuran dari atas. Ya, kalau orang Jawa Barat bilang curug namanya ya. Itu muncrat dari bawah, dari atas ke bawah. Ada yang dari bawah ke atas, ya, memancur. Ada yang ya kayak kita di dunia lah kita lihat. Seperti itu di sorga juga ada. Makanya kan kalau ada gatel kali hidung ini. Jadi kalau ada nih kita lihat tempat rekreasi coba kan, yang didatangi orang itu kan. Kayak kalau di Majalengka di tempat saya itu banyak curug tuh biasanya. Ada air terjun itu sampai meteran tinggi. Itu jadikan tempat wisata kan. Karena apa? Karena keindahannya. Orang datang semua ke situ. Sampai dari mana-mana daerah tuh ingin datang ke curug itu coba. Hanya pengen melihat air tumpah dari atas saja, itu saja. Sebagai dia. Lah di sorga lengkap. Ada yang tumpah dari atas, ada yang muncrat dari dalam bumi ke atas gitu ya, dari dalam sorga ke atas. Ada yang mengalir, lengkap di sorga itu. Kelas salah satunya adalah fiha ainun jariyah. Ada mata air yang mengalir. Kalau mengatakan fiha sururun marfuah, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan-dipan yang ditinggikan. Ada yang mengatakan sebagian penafsiran sur di sini artinya bidadari. Ya, bidadari. Termasuk kalau ibu-ibu Allah takdirkan masuk ke dalam sorga, maka ibu bagian daripada surur. Ya, karena ibu lebih hebat, lebih indah, lebih cantik dibandingkan bidadari. Sebagaimana perkataan Ummu Salamah. Ummu Salamah ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa Al-Quran ngasih cerita bidadari saja dan tidak cerita orang wanita dunia yang masuk surga? Jadi Ummu Salamah ini ngomong begitu ya. Kok di Quran kan semua kalau mensifati wanita-wanita itu, maksudnya wanita surga, yang disifati bidadari semua. Lah kami nih kalau masuk surga ya Rasulullah, bagaimana kondisi kami? Maka Rasul mengatakan, engkau wahai Ummu Salamah dan semua wanita dunia yang masuk surga jauh lebih indah dibandingkan bidadari. Kenapa? Karena Anda masuk surga dengan kepayahan. Dengan sholat, puasa, zakat, haji, macam-macam ya kan. Baru masuk surga. Sementara bidadari sudah ada di surga tanpa ada kepayahan. Dan marfu'ah di sini maksudnya marfu'ah itu dihilangkan. Marfu itu artinya dihilangkan, diangkat. Itu ada marfu ya. Maksudnya diangkat, baik tempatnya diangkat oleh Allah, baik kemudian pakaiannya juga
betul-betul terangkat. Allah berikan sutra yang bermacam-macam lapisnya, termasuk juga diangkat dari semua aib dan cacat yang ada di dunia. Di sorga tidak ada. Ya, ibu tidak berak, ibu tidak kencing, ibu tidak mengeluarkan dahak, ibu tidak meludah, ibu tidak ada haid, ibu tidak nifas gitu ya. Ya, badannya pun tidak bau, keringatnya juga minyak misik yang keluar gitu. Kalau di bumi kan sesuai yang ibu makan kan keringat itu. Makan jengkol, bau jengkol keringat. Makan pete, bau pete kan itu. Jadi di sorga itu yang keluar ya keringat, karena beraknya penduduk sorga itu ya keringat. Kalau kita kan betul-betul kotoran yang keluar kan. Kalau di sorga itu makan gak ada berhenti, tapi tidak buang hajat. Cara membuangnya dengan keringat itu, dan keringatnya wangi. Jadi di sorga itu semua terangkat. Yang kurang-kurang cantik di bumi semua cantik di sorga itu. So, nggak perlu ke salon, nggak perlu tusuk sana, tusuk sini, benang sana, benang sini, silikon sana, silikon sini, nggak perlu. Ya, di sorga itu sudah indah dengan sendirinya. Itu maksudnya marfu. Ada juga mentafsirkan seperti itu. Ya, ini cerita soal kenikmatan bidadari dan wanita-wanita yang masuk sorga ke dalam sorga di atasnya bidadari. Dan sekarang lagi viral ya, gara-gara seorang ustazah cerita bidadari jadi viral jadi di medsos itu. Ketika ada penggiat sosial justru meledek soal bidadari, naudzubillah. Ustazah ini bagus-bagus saja menceritakan tentang kenikmatan seorang laki-laki di sorga itu. Ya memang bidadari, karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa kan itu. Laki-laki itu dicintakan syahwatnya yang pertama kali kepada wanita kan itu. Baru kemudian kepada yang lain. Tapi perempuan kan tidak. Kemudian komen juga, kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Dapat Tupperware katanya. Astagfirullah. Ini kan kurang ajar Bu ya. Perempuan itu kenikmatannya jelas banyak. Apa yang disukai di dunia Allah berikan di akhirat semuanya. Sesuai dengan fitrahnya kan gitu. Jadi ini masalah-masalah ilmiah. Jangan kemudian dibantah dengan lelucon. Bantah secara ilmiah kalau tidak suka. Ya namanya khilaf itu ya biasa dalam Islam. Tapi bantah secara ilmiah. Apalagi sampai kemudian mengucapkan kalimat jorok, naudzubillah. Tidak perlu saya ceritakan. Ya, ibu tonton di YouTube saja. Dan jangan lupa juga YouTube Humairah Channel. Kemudian wa aqwabun maudhu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia. Maudhu'ah itu maksudnya, jadi gelas yang diminum itu, namanya datang nih ibu mau minum apa? Madu ke, susu ke, asir ke, terserahlah. Air sorga itu semua enak. Ya. Jadi kalau kita di dunia ini, contoh nih mau minum es durian, ya. Sekarang lagi musim durian. Jadi ibu kan harus datang dulu mana orang jual jus durian. Cari dulu, baru dapat. Baru pulang. Sampai rumah rupa gula ditaruh. Udah 2 hari nggak bisa diminum. Ya kan? Jadi kalau kita mau minum itu sulit sekali. Di sorga itu sudah disediakan tuh. Apa yang terbayang pengen minum apa itu sudah ada. Dan setelah diminum gelasnya bersih sendiri. Kemudian terletak di tempatnya masing-masing. Ibu ini kalau mau makan, coba habis makan nyuci piringnya. Ya kan? Habis cuci piring dikeringkan piringnya. Habis kering baru diletakkan di tempat piringnya. Susah kali mau kerja di dunia ini. Mau makan saja susah gitu ya. Mau makan aja sulit. Harus dibersihkan pancinya, ininya, itu macam-macam. Di surga nggak ada. Itu maksudnya wa aqwabu maudhu'ah. Jadi tidak perlu nyuci piring, nggak perlu nyuci gelas, tidak perlu naruh di tempatnya tertaruh sendiri gitu ya. Siapa yang mengantar? Yang mengantar itu anak-anak kecil, wildanun mukhalladun. Jadi ada anak-anak kecil yang lucu-lucu di sorga itu. Dia tidak pernah besar. Segitu saja umurnya. Umur lucu-lucu. Kalau ibu punya anak kan, bayi, enak ya nampaknya. Apalagi kalau sudah mulai bicara ngomong tuh ya. Nah, sudah mulai manggil umi, abi, mungkin 3 tahun, 4 tahun sudah enak. Tapi coba kalau sudah besar sedikit, 10 tahun mulai jengkel tuh. Ya,
15 tahun langsung megap-megap ibu kan. Makin dia nakal. Sudah tua anaknya mau nyeki saja, katanya durhaka sama orang tuanya. Jadi di sorga itu anak-anak itu tidak pernah dewasa ya, umuran lucu-lucunya mereka lah yang bawa gelas, yang ngasih minuman, kan enak. Kenikmatan yang luar biasa. Yatufuna alaihim wildanun mukhalladun. Kemudian wa namariku masfufa. Dan namarik, bantal-bantal sandaran yang tersusun. Ya, tekan di rumah kalau kenapa orang beli kursi bagus-bagus ya, supaya enak kan duduknya ya. Daripada ruangan yang ada kursinya nyandar di tembok, sakitlah punggung ini ya, tiap harinya dari tembok ya kan. Kan kalau bisa beli kursi yang bagus sampai mahal jutaan, ratusan juta pun ada gitu. Surga nggak usah beli ya. Sudah ada bantal-bantal sandaran. Wazarabiyu mabsusah. Kemudian permadani yang terhampar, sajadah gitu ya. Dan namarik itu biasanya sajadah-sajadah yang digunakan para pejabat, orang-orang kaya, para penguasa. Orang-orang miskin tidak punya, paling tikar kalau kita ini ya. Jadi itu diberikan kepada penduduk surga no. Kemudian setelah itu Allah mengatakan afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sampai di sini Allah ceritakan penduduk surga, kemudian beralih ke tema yang lain. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Kenapa, apa hubungan cerita surga dengan diciptakan unta? Allah itu maha mampu menciptakan apapun di bumi. Unta pun bisa Allah ciptakan, makhluk yang aneh. Apalagi Allah ciptakan di surga lebih mampu lagi, gitu maksudnya. Apa yang dihajatkan manusia di surga, Allah mudah menciptakannya. Jadi ketika Allah katakan, tidakkah kau lihat unta diciptakan, supaya kita berpikir tidak ada yang mustahil di surga, itu semua tersedia. Di bumi saja ditampakkan bagaimana Allah ciptakan unta dengan mudah. Karena unta ini binatang yang aneh. Aneh sendiri. Satu-satunya binatang yang bisa hidup di padang pasir cuma unta. Kuda tidak bisa. Mati kuda. Karena unta itu kalau minum, kemudian dia taruh tuh minumannya di tempat dia, dalam tubuh dia, sehingga 3-4 bulan walaupun tidak mendapatkan air, dia tetap hidup. Bahkan terkadang orang-orang Badu itu, kalau mereka melakukan perjalanan di padang pasir, minumannya tidak kayak kita ditaruh di jerigen gitu ya, di aqua gelas tuh apa ya, di aqua botol, enggak, ditaruh di perut unta itu. Jadi kalau butuh minum tinggal dicucukkan aja, nanti keluar airnya. Simpanan unta tuh. Coba dia bisa menyimpan air dalam tubuhnya tuh. Kalau kuda 3 hari tak minum, matilah di padang pasir kepanasan ya. Tapi unta luar biasa. Dan unta itu binatang yang paling jeli. Kalau dia pergi sekali saja, dia bisa pulang tanpa nyasar. Padahal padang pasir, kalau diinjak, datang angin, tertutuplah bekas injakannya kan. Sehingga tidak ada bekas kita ini berjalan, karena sudah tertutup dengan pasir yang terbawa angin. Tapi unta tahu kemana dia pergi, kemana dia pulang. Tidak pernah nyasar. Tapi ingat, unta pun tidak akan melupakan orang yang menyakitinya. Pendendam unta. Ya, kalau ibu nabok unta, maka unta akan ingat ibu sampai dia mati. Wajahnya nampak tuh, hidungnya, matanya, rambutnya semua. Tahu tuh kalau nampak dari jauh dikejar, Bu. Mendendam. Dan dia hafal siapa yang menyakitinya. Mana ada binatang secerdas unta kayak gini coba. Belum lagi kemudian kencingnya pun obat unta itu ya. Nah, di zaman Rasul ada orang-orang Oroniun itu yang sakit datang kepada Rasul. Kemudian Rasul mengambil kencing air unta, suruh minum. Sembuh dia. Ya, jadi kalau ibu punya penyakit, minum banyak-banyak kencing unta. Ya, tapi nggak ada di Indonesia. Titip sama orang umroh. Ya, minumnya sambil pegang hidung. Ya, karena bau. Dan banyak lagi keistimewaan untanya. Tapi walaupun gitu, unta nurut sama pemiliknya. Walaupun anak-anak, kalau dia tahu anak itu pemilik dia, nurut. Duduk, berdiri. Walaupun anak kecil, kalau tahu itu pemiliknya tuh. Tapi kalau bukan pemiliknya, tidak bisa diatur dia. Jadi memang luar biasa unta itu. Dan banyak lagi keistimewaan unta luar biasa.
Makanya Allah jadikan tanda-tanda kuasanya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ditinggikan. Langit itu bentuknya bangunan, tapi bisa bertahan di langit tanpa tiang dan tidak roboh ke bumi. Ini kuasa siapa? Kuasa Allah. Ya. Ada sebuah kisah Bani Israel ketika menjelaskan sifat Allah dalam ayat kursi itu, wala sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah tidur apalagi ngantuk. Jadi Nabi Musa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kan kalimullah, kalimur rahman. Dia orang yang suka bicara dengan Allah azza wa jalla. Kemudian dia mengatakan kepada Allah kan, kenapa Allah tidak tersifati dengan sifat tidur dan ngantuk? Kemudian Musa suruh berdiri. Kemudian dua tangannya suruh seperti ini. Kemudian diletakkan satu piring di tangan kanannya, kemudian satu piring di tangan kirinya, kemudian diisi air. Kemudian Allah merintahkan agar diam seperti ini. Ya. Karena kelamaan Nabi Musa ngantuk dia. Ngantuk akhirnya terlepas piringnya, pecah gitu ya. Allah mengatakan, ya Musa, kalau seandainya aku tersifati dengan sifat ngantuk apalagi tidur, maka alam semesta ini akan berlaku seperti piring yang kau pegang itu. Kalau sempat Allah ngantuk, wah bertabrakan semuanya tuh di langit itu. Kiamat yang ada. Makanya Allah itu salah satu sifatnya, sifat sempurna bagi Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Tapi bagi manusia itu sifat yang tidak sempurna. Orang tidak bisa tidur itu. Kalau ada orang tidak bisa tidur, itu sifat kurang bagi dia. Karena manusia itu sempurna kalau dia tidur. Kalau 2 hari bu tidak tidur, kepala itu pusing bu ya. Karena bukan sifat kita. Sifat kita itu ngantuk tidur. Makanya kalau sholat ngantuk kata Rasulullah, tidur dulu sesaat baru bangun supaya nggak ngoceh ketika sholatnya, supaya dia tahu apa yang dibaca gitu. Kalau orang ngantuk kan nggak tahu yang dibaca, ya akhirnya baca salah dia. Ada orang yang baca salah itu ya. Baca surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma la apa la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waladzalin kata. Lakum dinukum waladzalin. Amin lagi lah. Kan jadinya kapan selesainya salatnya si ke Fatihah terus kan? Harusnya lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waladzalin coba. Ya karena ngantuk kan itu ya. Jadi bahaya orang ngantuk itu. Salah-salah jadinya baca Quran. Jadi langit itu kuasa Allah. Bangunan tapi tidak jatuh pada tidak ada tiang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Maksudnya gunung-gunung bagaimana nusibat itu ditancapkan sebagai fasak. Sebab kalau tidak ada gunung lini ini, kita jalan nggak bisa. Kenapa bumi itu istiqrar gitu ya? Kita bisa jalan pakai kaki bisa, pakai sepeda bisa, motor bisa, mobil. Karena buminya diam. Coba kalau buminya gempa sedikit, yang kita mau jalan. Siapa yang menjadikan bumi diam? Allah. Pakai apa? Pakai gunung ditancap-tancapkan jadi pasak. Makanya buminya diam. Nah itulah kuasa Allah ya. Makanya pada hari kiamat, caranya Allah membuat bumi ini hancur dengan cara apa? Dicabut dulu gunungnya. Dicabut dulu gunungnya, kemudian diterbangkan ke langit, ditubruk-tubrukan gunung satu dengan sehingga tinggal debunya. Makanya Allah mengatakan seperti kapas yang berterbangan, berhamburan. Nah, ketika sudah tidak ada gunung, terjadi gempa, hancur bumi. Ya kan? Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana dihamparkan. Ya, bagaimana dihamparkan sehingga kita bisa hidup, bisa bangun rumah gitu ya. Karena Allah sudah fungsikan di beberapa tempat di bumi itu ada khusus perumahan, ada gunungnya, ada lautnya, ada sungainya dan seimbang. Tidak ada air laut tumpah ke bumi. Padahal secara teori lautan lebih tinggi dibandingkan daratan. Tapi kenapa tidak tumpah coba? Ya itu kuasa Allah lah kan gitu. Ya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir
innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'dzibuhu Allahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabah. Maka berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah tugasnya memberi peringatan. Engkau bukan orang yang berkuasa atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling lagi kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat hisab perhitungan atas mereka. Taib, ini ayat yang terakhir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul untuk memperingatkan manusia. Subhanallah. Kalau ibu sedikit saja memandang sejarah Nabi, bagaimana Nabi SAW berdakwah mengingatkan manusia itu luar biasa. Rasul itu berdakwah siangnya, malamnya, sembunyi-sembunyinya, terang-terangannya, menghabiskan waktunya, tenaganya, biayanya, hartanya, bahkan harta istrinya ludas untuk berdakwah. Walaupun demikian, tetap balasan orang-orang Quraisy itu ada yang mencaci, memaki, menghina, mengatakan Rasul gila, mengatakan Rasul tukang sihir, mengatakan Rasul pemecah belah. Akhirnya Rasul diintimidasi, akhirnya Rasul diusir. Terkadang ada rencana pembunuhan sampai hijrah dari Mekah ke Madinah. Coba bayangkan. Ini penderitaan Nabi luar biasa. Untuk siapa aja, bukan untuk kita. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar jangan pernah lelah, jangan pernah bosan. Fadzakir, terus berikan peringatan, terutama kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang-orang. Innama anta mudzakir, karena tugas kita hanya memberikan peringatan. Apalagi tugas kita ini menyampaikan hidayah Allah kepada manusia. Soal hidayah itu diterima atau tidak, lasta alaihim bimusaitir, itu bukan urusan kita, bukan urusan Nabi. Ya, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka memaksa hidayah. Tidak. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Kalau di antara keluarga kita ada yang masih syirik, suka kedukun, sampaikan ini tidak boleh, ini syirik. Soal terima atau tidak urusan dia. Yang penting saya sudah menyampaikan yang benar. Ya. Kalau ada keluarga kita masih menyelisih sunnah Rasul, kita arahkan ini nggak boleh loh, tidak ada contohnya. Nggak terima, ya terserah dia. Terima, alhamdulillah. Tapi kita tidak boleh memaksa. Tugas kita hanya menyampaikan saja, ya. Menyampaikan hidayah Allah kepada mereka, karena taufik itu milik Allah. Sekelas Nabi saja Abu Lahab, pamannya justru jadi musuh. Sekelas Nabi saja Abu Thalib yang orang baik saja, tetap saja tidak masuk Islam, padahal sudah mengakui agama Nabi, mati kafir gitu. Karena hidayah itu milik Allah, dan para Nabi diuji seperti itu. Istrinya Nuh kufur, istrinya Lut kufur, ayahnya Ibrahim kufur, dan begitu seterusnya. Kenapa? Lasta alaihim bimusaidir illa man tawalla wa kafar. Ini balasannya. Kalau ibu sudah menyampaikan hidayah kepada manusia, tapi manusia menolaknya, malah berpaling kafir, itu bukan urusan ibu lagi, itu urusan Allah. Fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar, itu urusannya dengan Allah. Ada keluarga kita yang masih berbuat dosa, maksiat, syirik dan bid'ah dan begitu seterusnya. Ibu peringatkan mereka. Kau tidak mau, sudah, kewajiban ibu sudah selesai, menyampaikan kebenaran. Tinggal dia dengan Allah urusannya. Itu maksudnya, ya. Nanti itu ada urusan sendiri, perhitungan dia dengan Allah tuh. Wa yu'adzibuhu Allahul adzabal akbar, maka Allah akan mengadab dengan adab yang besar. Kemudian Allah ingatkan dua perkara. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kamilah semua manusia kembali, dan kewajiban kami menghisab mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan di sana ada hisab. Ingat bahwa setiap apa yang kita katakan, kita ucapkan, kita lakukan di dunia, semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan semua akan kembali kepada Allah, dan Allah akan menghisabnya. Ya, makanya kenapa kemudian khitab ayat ini diberikan kepada orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka salah satunya mengingkari adanya kehidupan setelah kematian. Maunya mereka itu bebas. Kalau habis maksiat kemudian mati, ya sudah selesai jadi tanah. Kalau seperti itu, kasihanlah orang baik, kasihan orang yang dizalimi, tidak ada keadilan kan. Nih, ibu dizalimi,
Tiba-tiba kemudian orang yang mendolimi mati jadi tanah, ibu tersiksa sampai mati. Kan gak ada keadilan namanya ya. Makanya supaya ada keadilan, ada hisab di sana. Mungkin ibu tidak dapat keadilan di dunia, tidak ada masalah. Ya, tapi di akhirat ada zat yang maha adil yang mengadili manusia seadil-adilnya, yang tidak ada satupun hakim di dunia yang mampu menghukum seadil Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi ketenangan bagi kita, ya. Kalau seandainya kita disakiti, kita diuji, semua ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini selesailah tafsir surah Al-Ghasyiyah secara singkat Bu ya, kalau terlalu lebar. Pertama juga capek ngomongnya, yang kedua juga waktunya panjang. Baik, kita adakan tanya jawab, saya silakan. Gak, nerene gak mungkin. Nerene gak mungkin Rono. Melakukan Rono. Masuk aku ora paham. Ngantuk kak nguber kok. Kuburan namanya, kuburan. Matanya hijau. Aku yakin demi kayak gini. Ora kewan kan. Kan kuburan itu. Pali sing dibeduk nang kuburan iki. Jelas ketok awake putih. Cuman nek diwarano nantok wedi. Wujudnya putih. Entok ora belum gaginan kok. Kok nek kuning aku kucing. Nek anu ki abang mripate. Beda. Padha-padha murup tapi beda. Kucing sama kuning. Lah ya murup. Nek kucing kan kuning dah. Kuning to nek kucing. Heeh. Kuning. Delane iki. Kan ini kasih gimana nyatu. Ini babinya keren ini anjay. Kalah minin, minin. Yang muda kalah. Ya jelas ta ya. Si Mimin itu selalu berpenampilan jiwa muda walaupun usia sudah tua. Karena apalagi tugas si Mimin ini menangkap hantu kunyang. Lewat pinggir sungai. Mas, mau telek manuk. Mau telek manuk. Iki gimana, Mas? Iki lho. Iki lho. Ini sentri lho manuk apa iki? Nih, iki mana apa iki? Oh, keto. Keto Mas. Sak mun gedene kuwi. Gede ku lho lah. Iya wis ketok sik. Ngecek anu uji tembak. Oh, mengos iki. Wis ben. Pas Mas. Iya sik to lho. Iki susu manuk iku, kok. Iki kok. Iya, sik. Ning senter raya iku kok. Gede lho kuwi manuk iki. Ayo tak senterane. Gak kena. Ora. Kena ya saya. Ora, dene iku. Ya anu dengkek kuwi. Nih sampeyan. Ora kena. Kuwi lho, pancet lho. Ketok man. Ketok. Kira nang senter kuwi. Maju man, maju. Bola fiber. Fiber. Ki si manuk anu paling go. Manuk ulati lho. Gemantung manuk ulati. Ning senter aja. Gitu. Gak godhong iki. Gak tuh, dia dhuwur bareng. Manuk nak, coba ayo hoyok. Godhong ini. Berarti godhong. Sak ono gedene manuk iki, penak jare. Kita teko duduk telati gini. Saya kira kena.
Apa? Kak nomor luak. Ini bengi turun nundur, nyampe. Kan nyampe yang turun, naik bengi nang anu. Ini nundur. nang kene sing ya nang kilo. Itu kilo ya kan ini. Itu ini lho. Nek awan mudhun. Kan bengi emang munggah, Mas. Ora ono cerita nyampe turun nang isor gak ono iki. Karena dene kan yen sumpahan. Kadang mangkreng mangkreng ya. Kampus setelah MP3, Mas. Nah, iya. Lebih setel kan. Ini iki cara enak ngel lah. Penak ning kae ning kae lho ya. Ini moro iki. Ini ki anu. Ini terlalu Sirene kemaru lho gitu. Lho mung iki golek ruak-ruak. Mbok mulai iki, Mas. Kili. Ning senterku. Lah yuk, gak apa-apa to. Lah ngetes tembak. Piye to sampean? Yo. Kak nek. Ya. Jangan cepetan. Udah sih. 5 ae lho. Dalah kok malah gitu. Ya. Itu iya. Kita lho ini. Ngumpul iki masamu cepet. Gak. Ya limo iki gak pasti ya. Kok kene lho. Kok nggonku lho. Maju tadi aman jelas. Si Mimin gagal maneng. Ya itu ada. Kilo men, ketok men. Kok gak kena lu piye kok gak bener. Teli, apa tuh? Payah guys. Wis lumba paling tak kore. Tenan. Itu goyang. Apa? Pitu. 5. Tangannya cukup pegel iki. Wis pengen 1 kali si Mimin. Siap. si Mimin acting guys. Ini guys, itu guys. Min, shoot Min. Ini Min lebih jelas Min. Nah. Shoot Min, silakan shoot Min. Nah, bener. Dia angel dah. Kelihatan enggak guys? Iya, zoom ini.
kena silite gas diancuk gas. Nyah sik. Aku nyekel ki mungkin. Kok kowe malah gesek gini. Kayak bau enak. Gak bingung nih kadang cek iki. Ora iso ya. Ngluka mlaku kadang retinane iki. Apa nih? Kekre. Lah yo ini kadang berubah. Kuwi kan tak nggo mlaku gitu. Iki alun-alun geser kadang. Makanya enggak gampang. Nggone tembak bareng kan hati-hati harus. Piye kuwi gaya? Gaya apa lu, Min? Min. Oh, kok malah kena. Si Min luar biasa. Ternyata dia pakai jurus kunyuk melempar buah, guys. Pakai jurus kunyuk melempar buah baru kena, guys. Iya, bener. Diring oleh kali. Mlete Min. Mantan iki, Bos. Meren maling. Diguyu. Ki guru nembak mengkurup aku. Lumah ka? Yang belajar nang aku kudu nggo beras 5 kilo keketan. Dengerin juga. Yo, Ayo. gitu. Pira mati. Penak kuwi. Udah kuat kuwi, Dun. Dun kecil-kecil Dun. Sekarang Dun. Kenapa nih? Sekarang Dun. Ini Mas. Kilo dikira yuk. Nah, itu Sentri nabi sentre. Kewan saman. Sekarang di sana Dun. Oh, mangga belum apa. Iku aduh Mas. Sumpah tuh. Hah? Alam buah tuh. Yang gantian kok. Tantangan ini. Aduh. Ini ndasmu. Gimana perasaannya Mas Min? Ini kayaknya lupa kalau terata tembak. Gitu ya. Oke.